Kalau misalkan minta THR di bulan puasa itu sesuai ajaran agama nggak sih Kak? Nggak tahu, tanya Pak Ustadz aja deh. Nggak tahu. Kalau kita yang minta-minta gitu misalnya. Kalau menurut aku sih enggak ya. Kecuali kita emang niat mau kasih, itu kayaknya nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang lebih minta, itu kayaknya enggak sih. Kayaknya balik lagi ke orangnya deh. Maksudnya kayak ya kalau minta-minta di mana sih yang namanya minta-minta baik kan, yang minta-minta kan nggak baik. Tapi mungkin ya kalau mau ngasih mah ngasih aja. Dah ya. Tapi kalau mau buat minta-minta kayaknya nggak diajarin nih buat minta-minta. Kalau menurut aku sih enggak ya, itu mah dari pribadi masing-masing aja mau ngasih atau enggak sih. Enggak, kayaknya enggak. Cuma merayakan hari raya aja, tradisi. Saya kurang tahu hukumnya, cuman kayaknya sih kalau misalkan itu kayaknya nggak boleh ya kalau minta-minta. Boleh-boleh aja kayaknya. Kalau lebaran suka minta THR nggak atau lebih sering ngasih nih? Dikasih sih. Dikasih. Kalau sekarang ngasih udah ini. Kadang suka. Enggak juga ya. Nggak pernah minta ya Kak dikasih? Enggak, bener enggak pernah minta sih, alhamdulillah. Kalau minta sih enggak ya, tapi soalnya kalau di dalam keluarga tuh kayak mereka udah nyiapin Pak. Kalau sekarang ngasih sih. Pak Ustadz, kalau minta-minta THR saat lebaran, apakah sesuai dengan ajaran agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat merdeka yang dirahmati Allah, berbicara masalah THR, tunjangan hari raya. Apakah memang diperbolehkan atau ada dalam ajaran agama Islam? Kalau kita melihat budaya yang ada di Indonesia, THR adalah sebuah kebiasaan atau kelaziman silaturahim ketika anak kecil datang kepada keluarganya atau kepada saudaranya. Nah, budaya ini sebenarnya bisa selalu kita jaga, ya kan? Karena budaya yang diajarkan oleh leluhur kita, oleh orang-orang terdahulu kita adalah budaya untuk memberi. Nah, perspektif yang ada pada saat ini di masyarakat adalah bahwa THR ini harus diminta. Inilah yang salah. Karena sesungguhnya budaya yang baik yang memang berjalan di Indonesia adalah budaya memberi THR. Inilah yang harus kita tanamkan dan kita camkan baik-baik. Bahwa memberi dan meminta adalah dua hal yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Kalau memberi itu diperbolehkan. Tapi kalau kita meminta-minta itu yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melihat sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW, datang seorang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi miskin. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada seorang pemuda tersebut, apakah di rumahmu ada sesuatu yang bisa kamu berdayakan? Lalu kemudian sahabat tersebut mengatakan bahwa di rumahnya hanya ada sehelai sorban. Lalu kemudian Rasulullah meminta untuk mengambilnya. Dan datang kembali sahabat tersebut kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin membantu atau membeli sehelai sorban ini untuk saudaranya yang kemiskinan. Pada saat itu seluruh sahabat datang bergerombol membantu ataupun membeli sehelai sorban tersebut. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa, dan ini adalah bukti bahwa segala sesuatu yang kita inginkan harus kita usahakan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa sungguh orang yang membawa tali ataupun kapak lalu kemudian dia mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggungnya, itu lebih baik daripada ada orang yang meminta-minta kepada orang yang kaya raya lalu kemudian dia diberi ataupun ditolak. Dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya meminta-minta sangat tidak dianjurkan oleh agama Islam. Dan ini bisa kita lihat dalam kisah yang disebutkan dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Qabisah bin Muharrik. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Qabisah bin Muharrik bahwa meminta-minta sangat tidak dianjurkan kecuali dalam 3 hal. Pertama, kondisi orang yang benar-benar memikul beban tanggung yang sangat berat dan dia dalam keadaan kondisi miskin. Maka diperbolehkan untuk meminta hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhannya lalu dia berhenti. Dan yang kedua adalah orang yang tertimpa musibah dan musibah tersebut mengakibatkan ia jatuh miskin dan semua hartanya habis. Dan ini diperbolehkan untuk meminta sebatas memenuhi kebutuhannya, setelah itu berhenti. Dan yang ketiga adalah orang yang tertimpa kemiskinan sampai
3 orang dari terdekatnya atau kerabatnya atau keluarganya mengatakan bahwa ia benar-benar miskin, maka ia diperbolehkan untuk meminta-minta, tapi sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Di luar dari 3 golongan tersebut, maka wahai Qabisah, tidak diperbolehkan untuk meminta-minta karena apa yang didapatkannya adalah haram dan semua yang dimakan adalah haram. Dari kisah di atas bahwa jelas terlihat ataupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ini adalah contoh yang harus kita selalu laksanakan ataupun kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, sahabat merdeka yang dirahmati Allah, bahwa di hari raya Idul Fitri itu ada sebuah keagungan. Dan keagungan tersebut adalah sebuah silaturahim dan saling memaafkan di antara kita. Jangan sampai nilai silaturahim dan nilai saling memaafkan ini hilang begitu saja ataupun ternoda karena adanya rasa meminta-minta untuk mendapatkan THR tersebut. Adapun jika memang diberikan THR tersebut, maka itu adalah rezeki kita untuk menerimanya. Dan jangan sampai itu mengotori rasa agung di hari raya Idul Fitri ini. Apalagi di saat sekarang banyak fenomena mengemis online. Bagaimana para netizen meminta giveaway kepada influencer atau kepada selebgram atau kepada lainnya untuk memberikan giveaway ataupun mengemis online ini. Ini adalah salah satu contoh yang sangat tidak bisa kita tiru ataupun kita tolerir. Dan ini adalah contoh yang sangat tidak bisa kita tiru. Dan marilah sama-sama kita mengajarkan generasi saat ini ataupun anak-anak kita nanti bahwa suatu saat nanti yang mereka tahu hanyalah berbagi. Ajarkan mereka untuk selalu menempatkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.